Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa banyak-banyak untuk bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Alvin, mahasiswa UHAMKA semester 2 dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan suatu makalah yang bertemakan pemikiran pendidikan Islam kontemporer, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Next. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa pembahasan yang tentunya akan saya jadikan pembicaraan kali ini, yaitu tentang sejarah riwayat hidup entah itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian pemikiran-pemikiran mereka beliau berdua tentang pendidikan, dan di akhir nanti akan saya berikan kesimpulan. Selanjutnya langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagaimana kita ketahui, mungkin nama beliau sudah tidak terlalu asing bagi kita, tentunya apalagi bagi orang-orang yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Beliau adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Namun riwayat hidup beliau mungkin dari kita masih banyak yang belum mengetahuinya. Maka dari situ saya akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal dunia di Yogyakarta juga pada tanggal 23 Februari 1923. Jadi usia beliau itu enggak terlalu panjang, akan tetapi benih-benih kebaikan, pemikiran-pemikiran beliau telah banyak berpengaruh pada perubahan bangsa kita. Jadi beliau ini sangat luar biasa. Sehingga lanjut ke poin yang kedua, beliau diangkat menjadi seorang pahlawan nasional oleh pemerintah kita. Dari jasa-jasa beliau berupa dari pemikiran-pemikiran beliau tentang gerakan-gerakan beliau, sehingga dapat kita rasakan seperti sekarang ini pendidikan modern entah itu Islam maupun non-Muslim juga merasakannya. Selanjutnya beliau berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang mungkin namanya terkenal di tanah kelahiran beliau, yaitu Yogyakarta. Beliau berasal dari keluarga yang sebagaimana saya sebutkan tadi terpandang. Beliau memiliki ayah itu Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Jadi ayah beliau adalah seorang ulama dan khatib besar di Yogyakarta, dan ibunya adalah Putri Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. Jadi pas ya, ayahnya adalah seorang khatib dan ulama, ibunya adalah putri dari penghulu Kesultanan Yogyakarta. Jadi luar biasa keturunan pendahulu beliau. Kemudian semenjak kecil Dahlan muda diasuh dan dididik sebagai putra kiai. Pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar membaca, menulis, mengajar Al-Quran dan kitab-kitab agama. Jadi beliau sejak kecil sudah merasakan mengenyam pendidikan agama. Jadi wajar saja beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang selalu berkesinambungan dengan Islam, selalu sejalan dengan Islam, entah walaupun itu modern, entah itu pemikiran beliau modern, akan tetapi beliau tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman, karena pada dasarnya beliau diberikan pendidikan dasar berupa pendidikan agama, entah itu Al-Quran dan kitab-kitab agama. Jadi ini yang perlu kita contoh sebagai orang tua ataupun calon orang tua, bahwasanya ketika kita mendidik anak-anak kita mendidik putra-putri kita, yang pertama kita tanamkan kepada mereka adalah pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini sangat penting sebagai dasar mau jadi apapun anak-anak kita, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi insinyur, menjadi pakar hukum, apapun itu, kita senantiasa menanamkan yang terlebih dahulu adalah pendidikan agama. Karena dengan pendidikan agama yang kuat di awalnya, pendidikan agama yang baik di awalnya, maka mereka senantiasa akan menjadi orang yang baik
entah apapun itu pekerjaan mereka nantinya. Baik, selanjutnya riwayat pendidikan dan guru beliau. Yang pertama di sini adalah Kiai Haji Abu Bakar, ayah beliau sendiri. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, beliau diberikan pendidikan langsung oleh ayahnya berupa pendidikan agama, belajar Al-Quran dan kitab-kitab agama. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Nah, ini juga bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Sebaiknya kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita langsung. Jadi guru pertama anak-anak kita adalah kita sendiri. Berikan kepada mereka pendidikan, yaitu pendidikan agama dan adab-adab yang baik. Selanjutnya beliau punya guru yaitu Muhammad Saleh untuk belajar fikih, Kiai Haji Muhsin untuk ilmu nahwu, Kiai Haji Dahlan untuk ilmu falak, Kiai Haji Mahfuz dan Syekh Khayyat Sattaf untuk ilmu hadis, Syekh Amin dan Syekh Syed Bakri di Qiraat Al-Qin dan lain-lain. Nah, di sini juga beliau tidak semerta-merta hanya belajar pada satu guru, tetapi beliau juga belajar pada banyak guru dan mendalami banyak ilmu pengetahuan, bukan cuma ilmu agama, tapi beliau juga belajar ilmu falak, ilmu nahwu, ilmu hadis dan lain sebagainya. Ini juga suatu hal yang baik ya, yang dapat kita tiru, dapat kita contoh juga, bahwasanya kita jangan pernah berhenti atau berpuas diri dengan keilmuan yang sudah kita miliki, tetapi kita terus belajar, apapun itu, berapapun usia kita, apapun kesibukan sekarang, kita tetap senantiasa mau untuk belajar. Jadi beliau ini gurunya banyak dan beliau ahli di berbagai bidang karena beliau ataupun belajar dalam beberapa bidang tertentu. Baik, next. Selanjutnya, Kiai Jamal Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Sejak usia 15 tahunan beliau sudah belajar tentang pemikiran-pemikiran pembaharuan. Kiai Jamal Dahlan juga pernah satu perguruan dengan pendiri NU yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib pada tahun 1903. Pada tahun 1912 Ahmad Dahlan memulai mendirikan Muhammadiyah Yogyakarta, tepatnya di Kauman. Nah, dari sini kita sama-sama kita lihat ya. Beliau itu keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu ulama terdahulu di negara kita ini. Jadi beliau memang sudah memiliki darah seorang ulama, seorang yang karismatik. Beliau berasal dari keturunan Maulana Malik Ibrahim. Dan beliau juga sejak usia yang masih sangat belia, kalau di zaman sekarang kita 15 tahun itu apaan sih, masih usia-usia SMA ya. Cuman beliau sedari kecil beliau sudah banyak belajar tentang pemikiran pembaharuan. Nah, luar biasanya beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah pernah satu perguruan dengan pendiri NU yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi kalau zaman sekarang kita sering dibentur-benturkan dengan Muhammadiyah dan NU, jangan salah bahwasanya dulu pendirinya NU dan Muhammadiyah itu sebenarnya satu perguruan, cuman kitanya sekarang banyak dibentur-benturkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini jangan sampai kita dibenturkan oleh oknum-oknum tertentu, padahal dari sananya mereka adalah satu guru. Mungkin pemikiran mereka berbeda, apa yang mereka bangun berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menyiarkan Islam dengan sebaik-baiknya. Di sini juga disebutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 ya. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Peletak dasar Muhammadiyah beliau yang mendirikannya pada 1912. Baik, next. Selanjutnya pada umur 15 tahun beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah berangkat ke Mekah pergi haji, dan tidak cuma berangkat untuk haji tapi beliau tinggal di sana. Beliau tinggal untuk senantiasa memperdalam ilmu agamanya, memperdalam ilmu pengetahuannya. Pada periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan. Jadi pada kesempatan itu beliau itu bukan cuma belajar agama saja, tapi beliau juga senantiasa belajar tentang pembaharuan dalam arti penyelesaian agama Islam dengan zaman yang terus berkembang, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kontemporer.
seperti Muhammad Abduh, pemikiran-pemikiran yang beliau pelajari seperti dari Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Jadi beliau di sana bukan cuma belajar agama di Mekah, tetapi juga belajar tentang pembaharuan-pembaharuan. Ketika pulang kembali ke tanah air, ke Yogyakarta, beliau mengumumkan mengganti nama beliau menjadi Muhammad atau Ahmad Darwis. Selanjutnya, ketika Ahmad Dahlan hendak mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912, yang bertujuan untuk melaksanakan cita-cita pembaruan di bumi Nusantara dan mengajak umat Islam kembali hidup sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi beliau itu sangat resah, beliau sangat prihatin melihat masyarakat di Kauman, tempat beliau di Yogyakarta, yang Islamnya tercampur oleh tahayul, bid'ah, dan khurafat, atau biasa kita kenal dengan TBC. Sehingga beliau itu punya cita-cita agar bagaimana kembali memurnikan ajaran sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui pemikiran tersebut, beliau mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Akan tetapi semenjak Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau mendapat tudingan yang tidak baik oleh masyarakat. Jadi mendirikan Muhammadiyah beliau itu tidak gampang, karena beliau tentu mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, bukan cuma dari masyarakat saja, bahkan beberapa dari keluarga beliau menentang beliau, karena seakan-akan beliau itu membawa agama baru ke Kauman, ke Yogyakarta, padahal sebenarnya yang beliau bawa adalah beliau berusaha untuk memurnikan kembali ajaran Islam yang telah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Namun di samping itu, beliau tetap sabar, beliau tetap istiqomah, beliau tetap senantiasa gigih dalam menyampaikan apa yang beliau cita-citakan, yaitu memurnikan kembali ajaran Islam sebagaimana sedia kala. Baik, next. Baik, selanjutnya pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Yang pertama, hampir seluruh pemikiran Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi, kebodohan, serta keterbelakangannya. Sebagaimana yang setelah saya jelaskan tadi, beliau itu prihatin, beliau kasihan, beliau sangat sangat miris melihat keadaan Kauman, keadaan masyarakat sekitar daerah beliau tinggal, yang mengalami stagnasi. Jadi tidak adanya perkembangan dan terus berada dalam kebodohan dan keterbelakangan. Masyarakatnya itu tidak hanya tidak memodernisasi pengetahuan mereka senantiasa tetap mengikuti para leluhur mereka, yang mana zaman terus bertambah namun pemikiran mereka tetap sama saja. Nah, di sini Ahmad Dahlan hadir. Beliau hadir dengan pemikiran pembaruan, bukan untuk menambah agama, akan tetapi menyelesaikan agama dengan perkembangan zaman dan dan juga memurnikan kembali ajaran Islam yang telah terkontaminasi dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Selanjutnya, kolonial Belanda sangat merugikan bangsa Indonesia. Latar belakang situasi dan kondisi tersebut dalam mengilham munculnya ide pembaruan Dahlan. Nah, di sini karena di samping tadi tahyul, khurafat, bid'ah, kolonial Belanda juga sangat merugikan bangsa Indonesia karena melihat bangsa Indonesia terjajah oleh Belanda, ditindas oleh Belanda, sehingga beliau memiliki niat dan cita-cita untuk bagaimana kembali mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia, khususnya di sana Kauman dan Yogyakarta, untuk kembali sedia kala dengan Islam yang murni, akan tetapi juga menjadi Islam yang maju, Islam yang mengikuti zaman. Selanjutnya, setelah Ahmad Dahlan bertemu dengan pemikir dalam pembaruan Islam, yaitu Rashid Ridho. Jadi beliau pernah bertemu dengan Rashid Ridho. Kiai Haji Ahmad Dahlan berdiskusi kepadanya tentang ide pembaharuan. Jadi ketika beliau bertemu dengan
Rashid Ridho, beliau berdiskusi tentang bagaimana Islam ini senantiasa mengikuti zaman. Jadi Islam ini tidak mengalami stagnasi, akan tetapi terus menyesuaikan dengan zaman. Di antara hasil diskusi beliau ada beberapa poin, yaitu yang pertama, memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam, berkecenderungan dalam memahami agama melalui penelaahan dan pencarian sumber aslinya langsung, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi poin pertama ini adalah kembali memurnikan ajaran Islam, ya, karena seperti yang saya sebutkan dari tadi, Islam telah banyak terkontaminasi dengan takhayul, bid'ah dan khurafat, yang mana itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi agama Islam pada saat itu, sehingga agama Islam pada saat itu mengalami stagnasi, sehingga Islam itu mengalami keterbelakangan akibat stagnasi tersebut. Kemudian poin yang kedua, memurnikan kembali ajaran dan pemahaman Islam yang selama ini banyak manusia terjerumus kepada ketaklidan. Nah, ini juga beliau senantiasa ingin atau bercita-cita untuk menghilangkan ketaklidan buta, kan senantiasa hanya mengikuti panutan masyarakat tanpa memiliki dasar ilmunya. Jadi beliau bercita-cita agar Islam ini dimurnikan kembali, dilandaskan dengan ilmu pengetahuan yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, selanjutnya. Walaupun pada awalnya ide dan pembaharuan tersebut banyak mendapatkan tantangan berat dari kalangan umat, namun pada akhirnya banyak para ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah, dan organisasi tersebut semakin lama semakin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Jadi di awal-awal berdirinya Muhammadiyah tentu memiliki banyak rintangan dan tantangan. Di antaranya tantangan dari umat, bahkan dari literatur yang saya baca, beliau bahkan dari keluarga sendiri beliau mendapat tantangan, beliau mendapat penolakan dari keluarganya beliau sendiri. Akan tetapi karena keistiqomahan beliau, keteguhan beliau, kesungguhan beliau, keikhlasan beliau dalam sungguh-sungguh kembali memurnikan ajaran Islam dengan Islam yang sebenar-benarnya, maka lama-kelamaan akhirnya apa yang beliau ajarkan diterima oleh masyarakat. Bahkan banyak orang-orang dari jauh di luar Yogyakarta berdatangan kepada beliau untuk senantiasa belajar kepada beliau dan menyelesaikan dengan apa yang beliau ajarkan kepada masyarakat di sana. Oleh karena itu pada tanggal 7 Mei 1921, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Nah, dari sini Muhammadiyah berkembang. Beliau meminta agar Muhammadiyah mendirikan cabang-cabang di berbagai daerah selain di Yogyakarta. Hal ini untuk senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan menyebarluaskan apa yang telah beliau cita-citakan, yang telah berhasil di Yogyakarta. Beliau juga ingin agar seluruh Indonesia ini, bukan cuma Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, Islam tidak mengalami stagnasi, akan tetapi Islam senantiasa mengalami pembaharuan mengikuti zaman, akan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 Desember 1921. Akhirnya setelah beliau mengajukan permohonan, pemerintah Belanda mengabulkan permohonan tersebut. Maka berdirilah cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah lain selain di Yogyakarta. Baik, selanjutnya secara umum ide-ide pembaruan Ahmad Dahlan dapat diklasifikasikan kepada dua dimensi, yaitu yang pertama berupaya memurnikan purifikasi ajaran Islam dari khurafat, tahayul, bid'ah yang selama ini lebih bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Jadi secara garis besar yang pertama beliau itu ingin cita-cita beliau, ide-ide beliau itu ingin yang pertama agar memurnikan kembali, menghilangkan yang namanya tahayul, bid'ah dan khurafat, karena ini sudah sangat menggerogoti umat Islam pada saat itu. Entah itu masuk kepada ibadah mereka, bahkan masuk ke dalam akidah mereka. Dan ini sangat berbahaya karena dapat merusak kemurnian daripada akidah Islam itu sendiri. Nah, poin yang kedua dari klasifikasi ide beliau adalah mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio.
Jadi beliau juga mengajak umat Islam bukan hanya untuk memurnikan ajaran, agar tetapi untuk keluar dari pemikiran yang tradisional atau terbelakang, dan beliau itu mengajak senantiasa untuk memperbarui Islam ini sebagaimana mengikuti zaman kontemporer. Jadi beliau itu menyesuaikan dengan zaman tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai daripada keislaman itu sendiri. Menurut Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Selanjutnya, menurut Ahmad Dahlan, pelaksanaan pendidikan harus didasarkan dengan kerangka filosofis yang kokoh yang memiliki tujuan dan konsep pendidikan Islam baik secara vertikal maupun horizontal. Allah memberikan kepada manusia ar-ruh dan al-aqal, fungsi keduanya sebagai media dalam pengembangan pendidikan Islam sebagai dasar potensi peserta didik. Nah, Ahmad Dahlan juga, beliau Ahmad Dahlan, salah satu pemikiran beliau adalah bagaimana manusia ini benar-benar menggunakan dua nikmat, dua karunia besar yang diberikan Allah kepada kita berupa roh dan akal, untuk keduanya difungsikan secara baik, difungsikan secara maksimal agar benar-benar manusia itu dapat mengeluarkan potensinya yang sangat besar. Beliau sangat luar biasa, bahkan memikirkan sejauh itu, yang mana mungkin pada zaman itu belum banyak orang yang dapat berpikiran sevisioner beliau. Kemudian dalam epistemologi pendidikan Islam, ilmu pengetahuan dapat diperoleh apabila peserta didik mendayagunakan berbagai media baik yang diperoleh melalui persepsi indrawi, akal, qalbu, wahyu maupun ilham. Menurut Ahmad Dahlan, pengembangan tersebut hendaknya merupakan proses integrasi ruh dan jasad. Konsep ini diketengahkannya dengan menggariskan perlunya pengkajian ilmu pengetahuan secara langsung sesuai prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata dari kitab tertentu. Jadi beliau memikirkan juga salah satu pola pikir beliau adalah bagaimana manusia ini benar-benar menggunakan media yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa indrawi, akal, qalbu, wahyu maupun ilham. Akan tetapi ketika kita mengkaji suatu ilmu pengetahuan, kita tidak meninggalkan yang namanya prinsip-prinsip yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata dari kitab-kitab tertentu. Jadi luar biasa sekali pemikiran beliau, sangat visioner pada zaman itu. Selanjutnya, atas jasa-jasa Kiai Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui kepembaruan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. Nah, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, karena gerakan yang beliau gaungkan, pemikiran beliau berikan kepada bangsa ini, jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa, sehingga pemerintah memberikan kepada beliau anugerah pahlawan nasional pada tahun 1961. Di antara alasannya, yang pertama, Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Nah, beliau itu salah satu orang yang menggaungkan, yang mempelopori agar bangsa kita yang mayoritas beragama Islam agar keluar daripada keterjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian selanjutnya organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsa. Jadi sebagaimana cita-cita beliau untuk memurnikan ajaran agama Islam, sejalan dengan organisasi yang beliau dirikan, telah memberikan dampak yang sangat signifikan kepada bangsa kita. Sangat banyak orang yang ajarannya sebelumnya terpengaruh oleh tahayul, bid'ah, khurafat, oleh beliau dari organisasi beliau dimurnikan Islamnya sebagaimana Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian dengan organisasi beliau yaitu Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan amat diperlukan bagi kebangkitan kemajuan bangsa. Jadi Muhammadiyah ini perlu kita ketahui juga bukan cuma bergerak di bidang pendidikan, tapi Muhammadiyah ini juga bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Muhammadiyah ini bukan cuma sekolah, akan tetapi Muhammadiyah ini juga mempunyai rumah sakit, mempunyai instansi-instansi, dan mempunyai lembaga amal zakat dan lain sebagainya. Jadi Muhammadiyah ini sangat membantu dalam perkembangan zaman kita. Muhammadiyah punya sekolah, Muhammadiyah punya madrasah, Muhammadiyah punya panti asuhan, Muhammadiyah punya rumah sakit, Muhammadiyah punya lembaga zakat, Muhammadiyah punya
organisasi-organisasi bawahan seperti Tapak Suci, Hizbul Wathan dan lain sebagainya, yang mana semua itu mendorong untuk kebangkitan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Selanjutnya dengan organisasinya Muhammadiyah bagian wanita yaitu Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan. Nah, salah satunya lagi yang belum saya sebutkan tadi adalah dalam Muhammadiyah juga memiliki bagian yaitu Aisyah, mungkin pasangannya lah kalau bisa dikatakan. Namun Aisyah juga ini tidak jauh-jauh dari Muhammadiyah. Aisyah ini juga dipelopori oleh Muhammadiyah. Nah, dari organisasi Aisyah ini maka mendorong agar para wanita di Republik Indonesia ini juga senantiasa ingin belajar, ingin menuntut ilmu dan ingin memajukan bangsa. Selanjutnya kita masuk ke riwayat hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, beliau adalah pernah seperguruan dengan Kiai Jamal Dahlan, dan beliau adalah pendiri salah satu organisasi yang sangat besar juga yaitu Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan istilah NU. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di desa Ngedang, salah satu desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1871 Masehi. Beliau berasal dari Jawa Timur, di Desa Ngadeng, Kabupaten Jombang ya. Kemudian nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Halim yang punya gelar Pangeran Bona Ibnu Abdul Ar-Rahman yang dikenal dengan sebutan Jakatingkir, Sultan Hadiwijaya Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Aziz Ibnu Abdul Fattah Ibnu Maulana Ishaq dari Raden Ain Al-Yaqin yang disebut dengan Sunan Giri. Jadi beliau ini salah satu keturunan juga dari Sunan, yaitu Sunan Giri. Sama dengan tadi kayak Haji Ahmad Dahlan tadi juga keturunan Sunan, Hasyim Asy'ari juga adalah salah satu keturunan Sunan. Jadi masya Allah sekali mereka sudah memiliki pendahulu juga yang telah memperjuangkan Islam dan mereka kemudian melanjutkannya. Termasuk kita, walaupun mungkin kita tidak mengetahui leluhur kita siapa, tapi kita juga harus menggaungkan Islam dengan sebaik-baiknya. Kita turunkan kepada generasi-generasi kita agar senantiasa menyebarkan Islam dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sejak kecil beliau Hasyim Asy'ari sudah gemar membaca dari berbagai literatur Islam. Beliau diajari oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, sama seperti tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga diajari oleh ayahnya sendiri. Setelah beranjak dewasa, beliau kemudian nyantri atau masuk pondok pesantren. Di antaranya beliau belajar di pondok pesantren Wonokojo di Probolinggo. Beliau pernah juga mondok di Langitan yang terletak di daerah Tuban, dan pernah juga nyantri di Bangkalan. Pesantren terakhir yaitu pondok pesantren Siwalan yang terletak di Sidoarjo, dan beliau menikah dengan putri dari pimpinan pondok tersebut. Jadi luar biasa, beliau itu tidak pernah tidak berpuas ilmu ya, walaupun beliau pesantren nyantri beberapa kali, beliau tidak puas. Beliau senantiasa ingin untuk menambah wawasan beliau, ingin menambah pengetahuan beliau, kemudian nyantri di berbagai tempat. Nah, yang perlu kita juga contoh di sini adalah kegigihan dalam menuntut ilmu ya. Jangan pernah berpuas dalam menuntut ilmu, kita juga harus mencontoh beliau. Kalau kita sudah selesai di satu tempat, kita lanjutkan ke tempat yang lain lagi. Karena ilmu itu sangat luas dan tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Selanjutnya, setelah menikah, ya, tadi kan beliau menikah dengan anak kiai di pondok terakhir beliau menikahi anak kiai. Kemudian setelah menikah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi kurang lebih sama tadi dengan kisah Ahmad Dahlan, beliau juga pergi untuk melaksanakan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk melanjutkan pendidikannya. Sama dengan Ahmad Dahlan tadi, beliau juga tinggal di Mekah untuk senantiasa memperdalam ilmu agamanya. Akan tetapi istri beliau meninggal dan kemudian putranya juga hal ini mengharuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air. Jadi qadarullah, istri dan anak beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau harus dengan terpaksa kembali ke tanah air yaitu Indonesia pada 1899 dan 1900 dan mengajar di pesantren ayahnya. Jadi beliau kembali dan kemudian menjadi pengajar di pesantren ayahnya.
Kemudian mendirikan pesantren sendiri di daerah sekitar Cukir, pesantren Tiburan, yang sampai sekarang masih ada pesantrennya ini luar biasa. Beliau mendirikan pesantren Tiburan pada tanggal 6 Februari 1908. Pesantren yang baru didirikan tersebut tidak berapa lama kemudian berkembang menjadi pesantren terkenal di Nusantara dan menjadi tempat menggodok kader-kader ulama untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Bahkan bukan cuma Jawa, untuk luar Jawa sekarang banyak ulama-ulama yang berasal dari pesantren yang beliau dirikan dahulu, yaitu pesantren Tebu Ireng. Luar biasa, Masya Allah. Selanjutnya pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang pendidikan. Cara pemikiran ahli sunnah wal jamaah Kiai Hashim Asy'ari tampaknya sangat dipengaruhi oleh tradisi intelektual Islam abad pertengahan. Salah satu karya monumental Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitab Adab Al-Ilm wal Al-Muta'allim fima yahtaj ila al-maun fil ahwal ta'allum wa yataqaf al-muta'allim fi maqamat tailimi, yang dicetak pertama kali pada tahun 1419 Hijriah sebagaimana umumnya kitab kuning. Jadi beliau sangat kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi sangat terkenal dengan pembaharuannya, dengan pemikiran modernisasinya tadi. Kalau Hashim Asy'ari ini terkenal dengan adab-adab yang sangat luar biasa. Jadi beliau terkenal dengan adab-adab yang sangat luar biasa. Kemudian pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih ditekankan kepada masalah pendidikan etika. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau sangat pendidikan lebih menonjol kepada etika atau adab ya. Beliau sangat menitik beratkan kepada adab karena salah satu syarat juga agar ilmu kita berkah, ilmu kita dapat ambil hikmahnya, ilmu kita dapat bermanfaat adalah disertai dengan adab dan etika. Meski demikian, tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Jadi bukan cuma adab ya, beliau juga ahli di bidang yang lainnya seperti hadis, fikih, dan lain sebagainya. Hal penting lainnya yang terungkap dalam pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah Kiai Hashim Asy'ari adalah keseriusannya menahan laju ekspansi gerakan Wahabi di Nusantara, terutama di Jawa. Jadi Wahabi itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, yang mana pada saat beliau hadir di muka bumi ini di tanah Jawa, di tempat beliau, ekspansi Wahabi itu lagi gencar-gencarnya, lagi besar-besarnya. Nah, dengan beliau kembali Mekah, beliau mendorong untuk melawan gerakan tersebut, bukan melawan ya, untuk menghentikan laju gerakan tersebut yang sangat masif di Indonesia ini. Beliau dengan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaahnya, beliau menahan laju ekspansi gerakan Wahabi tersebut yang sangat mengancam ya, gerakan Wahabi ini sangat mengancam bagi kesatuan Islam di Indonesia. Makanya dengan gerakan beliau tadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sehingga menahan laju dari gerakan Wahabi ini. Selanjutnya, dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang pendidikan Islam yang berjudul sebagaimana saya sebutkan tadi, berisi tentang pemikiran terhadap pendidikan yang berkembang pesat di negara Indonesia yang dulu masih bersifat tradisional, berubah menjadi modern karena dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat. Di antaranya itu keutamaan ilmu dan ilmuwan, keutamaan belajar mengajar, etika seorang murid, dan lain sebagainya dapat dilihat di screen yang saya bagikan. Jadi beliau ini juga mengikirkan bagaimana Islam ini tidak stagnan, negara kita tidak stagnan, akan tapi mengalami perkembangan. Melalui kitab yang beliau karang menggambarkan kepada kita bahwasanya beliau mendorong kepada kita semua, siapapun itu, untuk senantiasa rajin belajar, meningkatkan ilmu pengetahuannya untuk senantiasa mengembangkan Islam dan mengembangkan bangsa kita ini. Selanjutnya, pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang pendidikan cenderung terhadap etika pendidikan baik, etika guru terhadap murid ataupun etika murid terhadap guru. Jadi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau ini terkenal dengan adab yang sangat luar biasa. Beliau itu menitik beratkan seluruh pelajaran beliau itu pada adab, entah itu dari murid kepada guru ataupun guru kepada muridnya. Jadi saling beriringan, bukan cuma guru yang harus beradab, tapi murid juga harus menjadi orang yang beradab. Akan tetapi ilmu beliau dalam ahli hadis pun ikut mewarnai dalam penulisan kitab-kitab. Jadi beliau juga terkenal dengan seorang yang ahli hadis. Selain ahli hadis, beliau juga menggunakan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai landasan dasar dalam penulisan beliau.
Jadi walaupun beliau tadi menitik beratkan kepada adab dan beliau juga terkenal dengan ahli hadis, akan tetapi beliau tidak keluar, beliau senantiasa mengikuti koridor Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengajar, dalam menulis kitab-kitab dari beliau. Baik, dari dua pembahasan tadi, yaitu riwayat hidup dan pemikiran-pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini ada beberapa kesimpulan, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang imam dan khatib masjid besar Keraton Yogyakarta, dan ibunya adalah Siti Aminah yang menjabat sebagai penghulu di Keraton Yogyakarta. Beliau berasal dari keturunan terpandang di Yogyakarta, di Kauman, tempat lahir beliau. Ahmad Dahlan lahir tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Februari 1923. Usia beliau tidak terlalu panjang, akan tetapi pemikiran atau jasa-jasa beliau kepada bangsa ini sangat luar biasa melalui pemikiran-pemikiran pembaharuan beliau. Pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar membaca, menulis, mengajar Al-Quran dan kitab-kitab agama. Pendidikan ini diperoleh langsung dari ayahnya. Menjelang dewasa ia pelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama pada beberapa ulama besar waktu itu, diantaranya yang sebagaimana bisa kita lihat di sini banyak guru-guru beliau. Jadi beliau tidak hanya belajar pada satu tempat, namun beliau terus memperdalam ilmu agamanya kepada satu guru kepada guru yang lainnya, tidak berhenti pada satu guru saja. Insyaallah. Kemudian di sini juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Ngadeng, sebagaimana kita jelaskan tadi, desa di Jombang, Jawa Timur. Tanggal lahir beliau 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau salah satu keturunan dari Sunan Giri. Karya beliau yang sangat terkenal, yang sebagaimana saya jelaskan tadi, sangat menitik beratkan kepada pendidikan adab. Jadi kalau di sini secara garis besar Ahmad Dahlan dengan pemikirannya pembaharuan Islam, sehingga Islam tidak mengalami stagnasi. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari ini tentang menitik beratkan kepada adab dan juga tanpa meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan cenderung kepada aspek pembaharuan. Seperti saya sebutkan tadi, terhadap akidah dan ibadah, umat muslim telah tercampur dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Selain itu, Ahmad Dahlan juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam yang tersebar sampai pelosok desa. Dapat kita rasakan sekarang, Muhammadiyah dengan sangat banyak pendidikan, jenjang pendidikan yang Muhammadiyah bangun, entah itu dari tingkat yang paling bawah, di bawah Raudhatul Atfal, taman kanak-kanak dan lain sebagainya, sampai tingkat pendidikan yang paling tinggi sekarang yaitu perguruan tinggi, universitas dan lain sebagainya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan, pemikiran pendidikan beliau menekankan kepada pendidikan etika yang selama ini sudah terpengaruh oleh pendidikan budaya barat. Jadi dengan pemikiran beliau berusaha mengembalikan adab-adab atau etika kita sehari-hari menjadi etika sebagaimana ajaran Islam dan meninggalkan pengaruh-pengaruh budaya barat yang sangat banyak merusak kaum muslimin dan Indonesia pada umumnya. Pendidikan etika tersebut ditanamkan melalui pendidikan pesantren. Pendidikan di pesantren sangat berkembang pesat, akan tetapi susah diterapkan di sekolah-sekolah pesantren. Jadi beliau ini mendirikan pesantren dan dari organisasi beliau yaitu Nahdlatul Ulama berdiri sangat banyak pesantren sekarang yang telah melahirkan banyak sekali ulama yang tersebar ke seluruh pelosok Indonesia secara umum dan di Pulau Jawa secara khusus. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan, kesalahan itu murni datangnya dari diri saya pribadi. Jika ada benarnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.